Halo Sobat Pembelajar semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang kali ini akan membahas tentang pecahan, khususnya tentang cara membandingkan pecahan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum sempat mempelajari materi dalam video pembelajaran sebelumnya, silahkan kalian dapat pelajari terlebih dahulu materi dalam pelajaran sebelumnya, khususnya tentang pecahan, agar materi dalam pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Nah, bagaimana pembahasan materi pecahan dalam membandingkan pecahan? Mari kita simak bersama-sama. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, pertama-tama kita akan membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, ingat dalam pembelajaran sebelumnya, pecahan juga bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Kita akan menggunakan pengertian pecahan itu, dan untuk lebih memperjelas pemahaman atau cara membandingkan pecahan berpenyebut sama, kita akan gunakan media gambar. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Terdapat satu buah persegi panjang yang kemudian kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan untuk gambar yang pertama, ada 3 bagian yang kita beri warna merah atau 3 bagian yang diarsir. Maka nilai bagian yang diarsir adalah 3/10. 3 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Yang berikutnya gambar yang kedua. Di sini dari 10 bagian, 7 bagian diberi warna merah atau diarsir. Maka nilai bagian yang diarsir adalah 7/10. 7 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Gambar yang ketiga, dari 10 bagian terdapat 2 bagian yang diberi warna merah atau diarsir. Maka nilai bagian yang diarsir adalah 2/10. 2 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Dan satu lagi, ada gambar di mana 10 bagian dari 10 bagian tersebut, 5 bagian diberi warna merah atau diarsir. Sehingga nilai bagian yang diarsir atau yang berwarna merah adalah 5/10 atau 5 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Nah, dari keempat gambar ini kita perhatikan di sini memiliki penyebut yang sama. Nah, penyebut yang sama yaitu ini 10, di sini juga 10, di sini juga 10, dan di sini juga 10. Nah, sekarang kita lihat bagiannya. Antara bagian yang pertama 3/10, 7/10, 2/10, dan 5/10, kita lihat pada gambarnya. Gambar yang memiliki bagian yang paling besar, yang paling banyak, tentu saja yang 7/10. Ini bagian yang pertama. Kemudian yang berikutnya setelah 7/10, bagian yang lebih besar berikutnya adalah 5/10, yang ini, yang terbesar kedua. Ini terbesar pertama, ini terbesar kedua, dan yang berikutnya yang ini yang terbesar ketiga, yaitu 3/10. Dan yang terakhir adalah yang paling kecil, 2/10. Nah, sehingga berdasarkan bagian-bagiannya bisa kita simpulkan, tuliskan bahwa 7/10 memiliki nilai yang paling besar. Kemudian 5/10, 3/10, dan 2/10. Nah, ini urutan pecahan-pecahan dari yang paling besar. Sehingga bisa dituliskan 7/10 itu lebih besar dari 5/10. Dan 5/10 lebih besar dari 3/10. Dan 3/10 juga lebih besar dari 2/10.
Jadi sehingga di sini yang paling besar adalah 7/10. Nah, kita perhatikan ketika penyebutnya sama, maka nilai pembilang yang lebih besar, misalkan ini, penyebutnya sama kan 10, kemudian 2 dengan 3, tentu saja dalam bilangan lebih besar 3, maka pada pecahan pun nilai 3 lebih besar dari 2 jika penyebutnya sudah sama. 3 dengan 5 pada bilangan nilainya lebih besar 5. Nah, pada pecahan berpenyebutnya sama pun nilai 5 lebih besar dari 3. Sehingga bisa kita buat kesimpulan pada pecahan berpenyebut sama cukup membandingkan pembilangnya saja. Semakin besar pembilang pada pecahan berpenyebut sama, maka nilainya semakin besar. Coba kita perhatikan di sini, ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi semakin besar pembilang pada pecahan berpenyebut sama, maka nilainya semakin besar. Jadi itu cara membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ini sangat mudah sekali karena sebetulnya kita hanya membandingkan bilangan seperti biasa. Baik, yang selanjutnya membandingkan pecahan berbeda penyebut. Nah, kita akan coba untuk mempelajari ini supaya lebih mudah dipahami, kita gunakan garis bilangan. Ada beberapa garis bilangan yang akan ditampilkan. Yang pertama, pada sebuah garis bilangan, ruas garis ini terbagi menjadi 2 bagian, ya. Dimulai dari 0 di sini, dimulai dari 0 di sini, ya. 0 di sini. Kemudian di tengah-tengahnya ini ruas garis ini terbagi 2, sehingga nilainya adalah yang kanan setengah dan yang kiri juga setengah. Atau dengan kata lain, yang di tengah-tengah ini nilainya adalah 1/2. Kemudian 0, kemudian 1/2, di sini nilainya adalah 2/2. 2/2 nilainya sama dengan 1. Gambar yang kedua, ada garis bilangan yang terbagi menjadi 3 ruas, ya. 1, 2, 3. Maka 0 nilainya, kemudian yang pertama 1/3, kemudian 2/3, dan yang terakhir 3/3 atau sama dengan 1. Garis bilangan yang berikutnya kita bagi menjadi 4 ruas. Nah, nilai setiap ruas, yang pertama 1/4, 2/4, 3/4, dan yang terakhir 4/4 atau sama dengan 1. Yang berikutnya kita bagi menjadi 6 ruas, maka bagian-bagiannya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, yang terakhir 6/6 atau 1. Dan satu lagi adalah garis bilangan yang kita bagi menjadi 8 ruas. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan yang terakhir 8/8 atau sama dengan 1. Nah, kita akan membandingkan pecahan ini dengan pecahan yang ada pada garis bilangan ini. Caranya adalah jika pecahan itu berada atau terletak di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Misal kita lihat di sini contoh. Pada contoh yang pertama, seumpama kita tuliskan sebuah pecahan 2/3 titik-titik 4/8. Nah, sekarang kita lihat, cari 2/3. 2/3 ada di sini. Nah, 4/8 di mana? 4/8 ada di sini. Nah, kalau kita tarik garis, nah, maka ketika dibandingkan dengan 4/8, maka
posisi 2/3 ada di sebelah kanan. Maka antara 2/3 dan 4/8 nilainya yang lebih besar adalah 2/3 karena 2/3 ada di sebelah kanan. Contoh soal yang kedua, misalkan 5/6 titik-titik 2/4. Kita lihat di sini, kita cari 5/6. 5/6 ada di sini. Ya, ini 5/6. Kemudian 2/4 ada di mana? 2/4 ada di sini. Ketika kita sesuaikan dengan salah satu garis bilangan, 5/6 itu nilainya sama dengan nilai pecahan ada di sini. Berarti ada di sebelah kanan 2/4. Maka antara 5/6 dan 2/4 nilai yang lebih besar adalah 5/6. Contoh soal yang ketiga. Misal 1/3 titik-titik 5/8. Nah, kita cari 1/3. 1/3 posisinya ada di sini. Kemudian 5/8 posisinya ada di sini. Nah, sekarang kita sesuaikan. Nah, 5/8 sejajarnya pada 1/3 berada di sini. Berarti berada di sebelah kanan 1/3. Maka antara 1/3 dengan 5/8 nilai yang lebih besar adalah 5/8. Contoh satu lagi, yang keempat. Bagaimana kalau misalkan 1/2 titik-titik 3/6. Nah, sekarang kita cari 1/2. 1/2 letaknya ada di sini. Kemudian 3/6 ada di mana? 3/6 letaknya ada di sini. Kalau ditarik garis, ternyata 1/2 dengan 3/6 itu sejajar, sama. Berarti antara 1/2 dengan 3/6 nilainya sama atau sama dengan. Nah, itu membandingkan pecahan berbeda penyebut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, masih kita membandingkan pecahan berbeda penyebut, tetapi kita menggunakan cara perkalian silang. Kita lakukan mengalihkan pembilang dan penyebut pada pecahan yang berbeda atau berlawanan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Di sini ada pecahan 5/8 dan 6/9. Nah, yang akan kita lakukan adalah perkalian silang, yaitu 9 kita kalikan 5 titik-titik 8 kita kalikan 6. 8 dikalikan 6. Sehingga nilainya 9 dikali 5 adalah 45 dan 8 kali 6 nilainya adalah 48. Dari hasil ini maka 48 lebih besar daripada 45. Sehingga antara 5/8 dengan 6/9 nilainya lebih besar 6/9. Itu cara membandingkan pecahan berbeda penyebut dengan perkalian silang. Nah, kita lihat contoh berikutnya masih dengan perkalian silang. 4/7 dengan 3/8. Maka di sini sama dengan kita kalikan 8 dikalikan dengan 4. 8 dikalikan dengan 4 dan 7 kita kalikan dengan 3. 7 kita kalikan dengan 3. Maka 8 dikalikan 4 hasilnya 32. 7 dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Nah,
32 dengan 21 nilainya lebih besar 32. Maka antara 4/7 dengan 3/8, maka lebih besar 4/7. Contoh yang kedua. Yang berikutnya 5/12 dengan 4/9. Kita kalikan silang seperti ini. 9 dikali 5. Dan yang berikutnya adalah 12 dikalikan 4. 12 dikalikan 4. 9 dikalikan 5 adalah 45, dan 12 dikalikan 4 adalah 48, sehingga nilainya lebih besar 48. Maka antara 5/12 dengan 4/9 nilainya lebih besar 4/9. Baik, itu video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang membandingkan pecahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.